kebidan saya. Nasib selangga. Luar biasa ya. Salam alaikum warahmatullah jaharadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teka waris seni budaya. Bertemu kembali dengan saya di Medrah Podcast ISBI Aceh. Alhamdulillah hari ini kita telah kedatangan narasumber lainnya yang sangat multi talent dan bisa dikatakan ini orang serba-serba bisa ya dan serbaguna. Kita sapa bersama. Assalamualaikum. Ini dipanggilnya Pak, Bang atau Bung? Nama aja ya. Assalamualaikum Mira, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Harus semangat walaupun lagi puasa. Wira ini mahasiswa sekarang berarti ya? Saya mahasiswa. Mahasiswa di Prodi Karawitan. Karawitan. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 2. Semester 2 ya? Semester 2. Iya, karena berarti sekarang kalau bukan semester 2, semester 4. Kalau nggak semester 4, semester 6 ya? Ya, Karena genap, semester genap, ke-6. genap. Tapi ini saya buat penasaran nih ini. Mahasiswa baru semester 2. Oke, tapi di flyer podcast itu namanya sudah ada gelar SPD, Sarjana Pendidikan loh. Iya. Itu gimana ceritanya? Saya pernah kuliah. Oke. Saya pernah tamat kuliah di salah satu perguruan tinggi. Sebut aja, sebut aja. Universitas Samudra. Samudra di Langsa berarti. Iya, benar. Di Langsa. Iya. Oke, jurusan Pendidikan biologi. pendidikan biologi. Jadi kenapa setelah selesai kuliah di sana pendidikan biologi terus kuliah lagi di sini? Karena memang saya ini adalah praktisi seni. Praktisi seni, oke. Juga saya pikir saya kurang nyambung dengan lulusan saya sebelumnya. Terus saya nyamannya memang di seni ya. Terus di Langsa itu khususnya memang membutuhkan praktisi yang memiliki legalitas. Jadi praktisi iya. tapi dia punya legalitas. Iya. Legalitasnya itu apa? Ijazah gitu? Iya, mungkin salah satunya oke, itu. oke. Jadi maksudnya kalau seandainya kita dibutuhkan di salah satu acara begitu. Betul. Nah, itu mereka mempertanyakan ini sarjana pendidikan biologi kok jadi juri atau apa gitu kan. oke, Saya pernah oke. dilibatkan jadi Iya, tim iya. penilai gitu untuk perlombaan kesenian. Nah, latar belakang saya itu dipertanyakan begitu. Jadi salah satunya saya juga mencari legalitas dan juga karena memang saya butuh untuk pendidikan seni ini, saya butuh prosesnya juga gitu. Oke, sejak kapan menggeluti seni ini? Kalau untuk hobi berkesenian udah dari SMP. SMP ya. SMP. Seni apa itu spesifik awalnya? Saya musik sih. Musik ya? Iya, Musik khususnya. main atau nyanyinya? Nyanyi. Berarti bukan main alat musiknya ya. Bukan. Berarti di musik sebagai penyanyi. Iya. Sebagai penyanyi. Oke. Berarti kuliah di ISBI juga selain legalitas itu berarti untuk menyokong hobinya tadi ya. Iya, benar sekali. Karena Jadi, ketika ada hobi, orang mempertanyakan ya. iya, benar. Nah, jadi memang saya juga butuh proses-proses ataupun sekarang saya sudah mulai hobi dengan alat musik. Oh, Gitu. oke. Nambah ya. Iya, nambah. Karena menarik gitu ya. Iya. Jadi, Apa karena ini? Kadang-kadang sambil nyanyi mikir, ini kok saya nyanyi terus, alat musiknya yang pegang orang. Ini gimana kalau sekalian alat musik saya mainin, saya nyanyi juga gitu. ada sempat berpikir seperti itu karena melihat pertunjukan-pertunjukan di luar, ada beberapa seniman yang main musik, main piano, khususnya begitu ya, Main gitar piano, gitu. main gitar sambil bernyanyi begitu. Terus juga udah melejit kan sampai sekarang. Betul, udah betul. keren gitu. Keren, Kok bisa main musik, bisa nyanyi, suara bagus, main bagus gitu. Oke, Punya keinginan berarti gitu. kedepannya seperti itu pinginnya. Iya. Mudah-mudahan aja. Dengar-dengar dari informasi intelijen, karena bakat nyanyi juga pernah ikut kompetisi tingkat nasional. Kalau Betul nggak? kompetisi tingkat nasional sudah pernah Di sering. apa itu? Sering.
Awalnya itu kalau tingkat nasional saya pernah mengikuti ajang pencarian bakat. Ah, Nah, itu di tahun 2012. 2012. Iya, Oke. itu nama ajangnya Tarung Dangdut MNC TV. Tarung Dangdut 2016. 2012. 2012. Oke. Nah, untuk yang ke televisi ya, di Iya. stasiun televisi 2012 Tarung Dangdut Oke. MNC TV. Terus juga saya di Liga Dangdut Indonesia. Oh, Lida ya? Indosiar. Iya. Oh, Indosiar. Mm-mm. 2000 berapa itu? 2018. 2012, 2018 di Lida, MNC ke Indosiar. Indosiar. Oke, menarik ya. Jadi dari segi jam terbangnya itu sudah sangat tinggi, Mm-mm. tiba-tiba pingin jadi juri ataupun berkiprah di dunia seni, tiba-tiba ditanyakan legalitasnya mana ya? Iya, Nah, benar. Oke, kalau yang orang luar menanyakan legalitas melalui ijazah ataupun selebar kertas, saya di sini pingin dengar sih, gimana sih kalau Wira itu nyanyi seperti apa sih? Ya, bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Nah, Ini mau sedikit nyanyi gitu. apa dulu? Ya terserah. Pop atau dangdut atau memang apa barat gitu? Pop, dangdut dulu lah. Oh, dangdut dulu, ya. Oke, biar agak menggoyang sedikit kita yang lagi puasa ini ya. Jangan goyang-goyang kali tapi boleh lah. Oke. Ya. Lagu apa ya? Sebentar. Oke. Oke, boleh. Oke, boleh ya. 1, 2, 3. Namun ku coba selalu melupakan dirimu, menghapuskan cintaku, sampai waktu kan berlalu. Biarlah kecewa, biarlah merana. Masya Allah, luar biasa ya. Menghanyutkan gitu suaranya. Dalam gitu Dangdut ya. Wow gitu. Wah, luar biasa ini. Kemarin di Lida itu sampai tahapan berapa itunya? Kalau di Liga Dangdut itu saya ada di peringkat kedua nominasi provinsi. Iya, gitu. Oke. Jadi untuk perjalanannya itu dari Liga Dangdut angkatan saya yang pertama sama kedua dan selanjutnya itu berbeda. Nah, kalau di angkatan saya yang pertama itu, Wira berarti pertama ya? saya pertama. Lida pertama Iya, di Liga 1. di Indosiar. Iya. Oke. Nah, jadi itu perjalanannya itu dari Aceh, dari jutaan orang yang daftar, diambil 5. Cuma 5 orang, Cuman se-Aceh. 5 orang, se-Aceh. Nah, habis itu dilaga kembali di studio di Jakarta. Oh, dari 5 orang itu dibawa ke Jakarta, Iya. diadu lagi 5 orang Diadu, itu. diambil 1. Oh. Nah, kalau seandainya diambil 2 atau Oke. 3, Heeh. nah terus nanti dipencar dengan dari provinsi lainnya, Iya, betul. mungkin kita nggak ketemu hari ini. Udah di sana gitu ya, Udah di sana. melanglang buana. Benar. Ini Iya. rezeki juga ini bisa ketemu hari ini. Berarti audisi kemarin itu di Langsa, audisi Iya. pertamanya. Enggak, audisinya di Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh. Banda Aceh. Dari Langsa ke Banda Aceh. Dari Langsa ke Banda, terus saya ikut audisi, disaring jadi 20 orang saat itu pertama. Iya. Terus lalu disaring dari 20 menjadi 5. 5 orang dibawa terbangkan ke Iya, Jakarta. diterbangkan ke Jakarta Di sama sana? seluruh peserta yang lain juga. Jadi ada 100 lebih itu. Oke. Nah, jadi satu provinsi 5. Nah, jadi provinsi Aceh yang pertama pembukaan diambil 1. Jadi saya ada di peringkat kedua. Iya, dan peringkat ketiganya juga salah satu mahasiswa di ISBI Di ISBI Aceh. juga? Iya, benar. Di Prodi Prodi Karawitan sama. juga. Ya, ini Semester kan berarti senior nih. senior ya. Iya. Oke, menarik. Mungkin bisa juga nanti kita panggil ke sini kan Iya. orang-orang yang berprestasi. Nah, selain nyanyi, itu saya dengar bisa nge-MC juga ya? Nge-MC bisa. Bisa Iya, nge-MC? bisa. Alhamdulillah bisa. Itu gimana ceritanya dari nyanyi yang fokus di kesenian dan bisa nge-MC juga. Biasa orang nge-MC aja gitu, nyanyi aja. Iya. Awalnya saya itu bernyanyi di salah satu acara ulang tahun. Mhm. Iya, nah berawal dari situ, terus saya dibilang, "Bang, sekalian bawa acara," gitu. Nah, jadi saya coba bawa acara ulang tahun yang pertama, terus ternyata Nagih ya? banyak, iya nagih, banyak yang suka gitu. Nah, jadi saya bawa acara lagi di acara berikutnya, terus terpanggil.
bawa acara di acara yang udah kayak formal Oke, gitu juga oke, ada oke. pernah gitu. Berarti basicnya nyanyi, kemudian diceburkan ke nge-MC, bisa Iya, nge-MC gitu ya. bisa. Iya. Oke, kita flashback ke belakang. Ah, Ketika selesai kuliah mm, SPD mm. itu bagian pendidikan biologi, terus kemudian ngajar di sekolah. Sebelum tamat kuliah sudah mulai Sudah mengajar. ngajar. Sudah. Ngajar apa itu? Sebelum tamat itu saya ditawar untuk menjadi guru seni. Hah, Ya, guru seni? guru seni. Mungkin karena lihat praktisi tadi ya. Iya, benar. Walaupun kuliahnya itu di biologi, Mm-mm. jadinya guru seni. Guru seni. Terus kemudian? Nah, saya jalan udah sampai saya tamat Oke. 2018. Iya ya. Nah, ijazah saya keluar. Nah, saya ganti bidang studi. Karena berhubung saya itu diteruskan untuk menjadi kontrak provinsi. Jadi mengikuti peraturan ya. Ya, benar. Oke. Jadi ikuti alurnya sesuai dengan tamatan. Nah, jadi saya mengajar IPA terpadu. Biar linear, jadi Biar linear. guru seni itu tetap juga? Guru seni tidak lagi. Enggak, berarti udah jadi betul-betul guru IPA terpadu gitu. Jadi ngikutin ijazahnya. Iya, benar. Awalnya kenapa milih-milih biologi itu? Itu gimana ya? Salah satu petunjuk dari orang tua. Orang tua, berarti iya. arahan orang tua ya. Arahan orang Ketika orang tua ngarahin, kita sebagai anak nurut. Dan kita selesaikan, tapi terakhirnya kok ada yang kurang gitu ya. Iya. Karena memang fokusnya di seni ya. Iya, benar. Akhirnya milih ke ISBI gitu. Milih ke ISBI itu sebenarnya apa ya? Memang saya tahunya awal mula saya tahu ISBI. Tahu ISBI dari mana? Saya mulai tahu ISBI itu di tahun 2016. 2016. Kebetulan saya salah satu peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Nah, jadi Langsa itu menjadi tuan rumah. Iya. Dan saat itu kali pertama ISBI Aceh turun menjadi peserta. Nah, jadi kita bertanya-tanya semuanya. Jadi trending saat itu. Serius, saya teman-teman saya juga tanya. Oh, ISBI kampus baru, ini institut seni ini pasti keren nih. Saya sebagai penonton dan juga saya bersaksi bahwa karya-karya yang diangkat di panggung itu termasuk penari. Nah, itu sangat menarik. Yang dari perwakilan ISBI Aceh. Berarti cinta yang sudah ada bersemi kembali ya. Jadi saya punya mimpi nih, kapan nih bisa bergabung atau bisa ketemu aja sama mahasiswa ISBI, bisa ngobrol bareng. Menjadi kenyataan saat itu 2016 saya mewakili kampus atau BPSMI Aceh. Unsam ya, Unsam. Ke nasional. Saya menjadi penyanyi dangdut juara 1. Saya dikirim ke nasional dan yang untuk teaternya itu monolognya itu dari ISBI Aceh. Dan dia jadi tim kita. Kita juga udah berbicara dan ngobrol. Nah, jadi di situ saya lebih kenal lagi ya? Ya, orang ISBI yang saya kenal pertama sekali adalah Pak Sabri. Pak Sabri. Pak Sabri. Iya. Sekarang PLT Wakil Rektor kita ya. Benar. Nah, jadi saya sempat ngobrol sama mahasiswanya. Gimana ISBI, ISBI itu kampus apa, maksudnya gimana gitu kan. Betul. Apa yang dipelajari begitu. Jadi kepo lah ya. Kepo. Dan ternyata dia menjelaskan sama saya bahwa ISBI itu lebih spesialis. Spesialis ke seni gitu ya. Iya, kalau misalnya ada beberapa universitas yang ada jurusan Sendra Tasik gitu ya. Nah, Sendra Tasik itu kan gabung. Seni, drama, tari, dan musik. Tapi kalau di ISBI ini spesialis. Kalau yang minatnya ke musik, musik saja. Musik di karawitan ya sekarang. Benar, ya karawitan. Terus yang minatnya di tari, tari saja. Tari saja. Gitu. Teater saja begitu, atau yang lainnya dari seni rupa juga begitu kan. Nah, saya bilang ini menarik ini. Maksudnya buat kita yang hobi satu bidang tidak diganggu dengan bidang yang lain. Jadi tidak dipaksakan. Ya, benar. Jadi saya pun nggak ini bagus nih gitu. Jadi pengen tanya-tanya gimana bisa masuk ke ISBI gitu. Betul. Dan itu saya belum kepikiran untuk serius. Saya pikir udahlah, saya juga udah lelah begitu kan untuk menjalani kuliah di S1 saya sebelumnya. Nah, jadi ya udahlah, nanti aja dulu. Itu berarti posisinya belum lulus ya di belum 2016 ya. 2016 itu sebenarnya udah masa penyusunan skripsi itu, cuman saya tunda, jadi saya agak lama. Kenapa? Karena
mungkin biologi itu juga salah satu yang bukan saya inginkan. Betul, Jadi betul, saya betul, merasa betul. lama begitu. Betul, Tapi betul. kalau segala sesuatu yang saya inginkan, saya akan kejar. Cepet gitu ya, Gitu, karena ya sesuai benar. passionnya ya. Iya, Oke. gitu. Setelah PDKT itu terus balik lagi ke Langsa. Balik lagi ke Langsa. Terus kapan kan itu sudah bersemi cinta kepada Iya. Isbi gitu ya. Kapan kalau istilah anak sekarang itu menyatakan cintanya ke Isbi itu tahun berapa itu? Menyatakan cinta ke Isbi itu setelah tahun 2019. Oh, 2019. Iya, Itu udah lulus di sana ya? Udah lulus. Udah Jadi saya setelah lulus di Unsam, saya sempat menjadi pendamping Pekan Seni Mahasiswa Daerah. Karena Oke. saya kebetulan alumni nasional, jadi saya dilibatkan menjadi pendamping Oke. untuk kampus. Oke. Itu 2018 Peksimidanya di Universitas di Banda Aceh. Oke. Dan di situ juga saya lihat ISBI. Apa ya, presentasinya naik gitu. Dari 2016 yang saya lihat penarinya terbangnya cuma 2 meter, kalau di situ di 2018 jadi 4 meter. 4 meter. Nah, ada peningkatan gitu. Iya, jadi pacu saya ini. Ah. Wah, bagus ini kan. Jadi tarinya tuh berbeda dari tari-tari yang lain gitu. Oke. Nah, setelah saya selidiki video-video begitu kan. Wow, luar biasa sampai keluar mereka Iya, gitu. betul. Nah, punya keinginan nih, saya kepo ya kan, jadi saya tanya, ini musik kayak mana nih jurusan? Oh begini, oh menarik, ya. Jadi saya tanam kan, ya. Ya. Udah Ya, udah mulai itu. Jadi mungkin kenapa mereka bisa seperti itu, mungkin karena kefokusan tadi itu Iya, ya. Ada tari ya tari aja gitu, ada teater aja. Spesialis gitu ya, benar. bukan campur-campur Iya, gitu ya. tidak dicampur. Jadi hasilnya pun bukan kaleng-kaleng gitu. Benar. Oke. Kemudian resmi menjadi mahasiswa SB tahun berapa itu? 2022. Jadi Ya. setelah sekian lama jatuh cinta bersemi kembali, CLBK-nya di 2022. Sebenarnya 2020 udah mulai daftar. Udah mulai daftar. Cuman ada kendala dari persyaratan yang tidak bisa saya penuhi. Oke, Gitu. apa itu? Jadi kendalanya di tahun pertama 2020 saya mulai mendaftar, itu kendalanya di NISN. Oke, Ya, NISN. NISN kan saya kan 2009 itu belum ada Belum gitu ada kan. ya, betul. Jadi saya bilang ini gimana nih, sementara NISN diwajibkan gitu. Betul. Ya udah, kalau gagal di situ saya coba tahun depan. Dan Iya. tahun depannya 2021 saya kendala di tahun lahir. Nah, karena saya tahu di ISBI ini hanya ISBI Aceh yang bisa menerima usia lanjut. Usia di atas atas. rata-rata Iya, ya, di bukan usia lanjut ya. lanjut. Kalau lanjut nanti Nah. konotasinya berbeda Ya, itu. tapi salutnya di ISBI ini punya mahasiswa yang usia 50-an. 50-an dan, ya, dan masih. saat ini menjadi pegawai di salah satu dinas pendidikan di Aceh. Oke. Nah, beliau juga udah sarjana, terus kuliah lagi karena memang beliau guru saya. Guru saya, namanya Ibu Lilawati. Kuliahnya untuk ilmunya gitu ya. Ya mungkin kalau saya tanya kembali sama beliau, ilmu satu, yang kedua legalitas. Legalitas. Beliau juga seniman. Iya, gitu. Karena seniman sekarang butuh legalitas. Ya, biar diakui. Betul. Gitu. Jadi seniman itu ya karya harus. Ya, benar. Karya harus. Tapi satu sisi diimbangi dengan legalitas ya. Jadi ketika ditanyakan kamu berkarya, dasarnya apa gitu. Iya. Jadi berarti salah ya ketika orang mengatakan ngapain kuliah seni, ngapain kuliah nari gitu, ataupun ngapain kuliah di musik. Toh main gitar biasa bisa. Iya, tapi beda. Beda di mana itu? Bedanya gini, saya baru tahu bedanya itu kemarin saya dilibatkan dari kampus, dari ISBI untuk menjadi tim sosialisasi. Dan kebetulan saya juga saat itu menjadi pemandu acara di setiap sekolah. Oke. Iya. Jadi MC-nya setiap sekolah gitu. Iya, jadi acara kita saat itu sosialisasi plus musik masuk sekolah. Oke. Iya. Nah, jadi saya di Langsa punya sanggar. Saya punya sanggar di Langsa, dan kebetulan anak-anak sanggar saya itu sekolah di sekolah yang kami kunjungi. Oke. Iya. Dan beliau bidangnya perkusi maksudnya kayak alat pukul. Betul. Ya, termasuk Rapai Aceh. Nah, ada dosen saya, dosen di ISBI, dosen perkusinya menyuruh beliau main. Nah, saya tunjukin, ini Pak, ini bisa main. Dimainkan sama dia dengan 2 pola. Nah, dengan 2 pola. Dan Pak
dosen saya itu bisa mengajarkan beliau 4 pola. Wah. Nah, jadi bedanya itu. Betul. Bermain secara autodidak atau belajar sebelumnya Iya. berbeda dengan kita menuntut untuk yang ilmu yang lebih tinggi lagi. Itu Oke. berbeda. Secara ada teorinya gitu, ada Benar, peraturan. benar, gitu. Oke, selama di ISBI ada nggak ngerasa peningkatan di bagian ya kita katakan ilmu ataupun segi praktisi dari bermusik itu ada nggak peningkatan? Ada. Ada. Yang pertama pengetahuan saya terhadap alat musik yang Oke. tadinya saya hanya tahu cuman sekitar 7 atau 8. Oke. Nah, ini jadi 10 lebih. Oh, Begitu. oke. Jadi ada alat musik yang dari daerah yang Betul. saya tidak tahu gitu. Ah, Jadi saya tahu dan cara memainkannya seperti apa walaupun saya tidak mahir, hmm, tetapi untuk cara udah di minimal garis besarnya Ya, udah ngerti ya. benar. Dari segi vokalnya terbantu nggak? Dari vokalnya sangat terbantu. Sangat terbantu ya. Karena dosen saya untuk ilmu vokal dasar itu Ah. di ISBI Aceh ini adalah pencipta lagu dan juga memang guru vokal, Jadi penyanyi. bukan kaleng-kaleng ya? Bukan kaleng-kaleng. Jadi bukan dosen-dosenan ya? Saya akui dan beliau bukan bukan penyanyi biasa, pencipta lagu loh. Pencipta lagu, Iya, komposer gitu. benar. Mungkin bisa ini, kita tadi kan udah dengar lagu dangdut. Ini untuk membuktikan ada peningkatan kualitas lah. Ya. Bisa nggak sih dibawain lagu pop sedikit Pop. gitu ya? Pop Indonesia Barat. Ya boleh, terserah. Indonesia boleh, Barat boleh. Oke. Oke, Indonesia aja ya. Boleh. Tapi takut nanti larinya ke dangdut. Enggak masalah, itu kan kita memang dasarnya dangdut Iya. kan. Nah, Tekniknya nyanyinya saya coba untuk ke pop, Oke. walaupun lari ke dangdut. Tapi ini Ya, nggak sekedar masalah. informasi bahwa penyanyi dangdut itu bisa loh nyanyi pop. Oke, Penyanyi boleh. pop belum tentu bisa nyanyi dangdut gitu. Oke. Oke. Jika kau bilang cinta saja sudah cukup, itu salah. Jika kau bilang sayang juga sudah cukup, kau keliru. Coba sempatkan kau lihat isi hatiku. Salahkah aku di matamu selama ini? Coba kau sedikit peka. Ku butuh waktu dan perhatian. Luar biasa ya. Iya, salah lirik tadi. Saya Salah nggak lirik. kelihatan kok. Semoga nanti Oke. ada beberapa yang punya dapur rekaman bisa ini ya. Mau itu saya butuh itu. Itu. Dan ya itu di ISBI Aceh akan kenyataan itu. Akan bisa jadi kenyataan akan. ya. Karena saya sudah minta sama guru dosen vokal saya di sini. Ya. Bu, boleh dong lagunya satu buat saya. Oh boleh. Tunggu saja. Akan ada lagu yang saya tulis, kata beliau. Oke. Nah, jadi salah satu dosen yang lain. Nah, saya sebut nama, boleh? Ya, boleh. Ibu, kalau pencipta tadi Ibu Erlinda, Ya. dan yang satu lagi Bapak Beni Andiko. Oke. Beliau menyerahkan lagu yang pernah beliau nyanyikan kepada saya untuk direkod ulang. Nah, jadi saya masih menunggu ini. Berarti Menarik nih. bukan hanya belajar di kelas ya, Benar. tapi ada karya nyata. Ada gitu. karya nyata yang diserahkan untuk mahasiswanya Iya. dan itu dibimbing gitu ya. Iya benar. Saya pikir saya siapa? Saya masih semester 2. Ah, Tapi udah dikasih bertubi-tubi seperti betul. ini. Ini kesempatan bagus buat saya. Berarti jadi kuliah di ISBI bukan hanya menjadi guru seni ya, tapi Ya, praktisi benar. kan Praktisi juga. besar juga Iya. Jadi banyak peluang kalau kita seorang seniman, praktisi seni atau yang memang menjiwai seni begitu, ataupun bukan ketiga-tiganya yang tadi saya sebutkan, tetapi salah satu calon mahasiswa yang ingin menggeluti seni, ya pasti ya kita belajar di sini pasti akan ada hasil nantinya kan begitu. Oke, betul. Banyak peluangnya untuk seni. Saya kasih contoh salah satu alasan saya kenapa saya kuliah lagi.
saya udah lama mengajar, lalu saya itu tidak ada kesempatan peluang untuk mengikuti tes PNS atau P3K Hah? yang baru-baru ini Iya. untuk jurusan saya biologi. Biologi nggak ada. Tidak ada. Tetapi kursi untuk guru seni Hah? banyak yang Banyak. kosong. Jadi peluangnya banyak, Peluangnya banyak. tapi nggak ada yang ngisi gitu. Nggak ada yang ngisi. Padahal orang luar juga udah masuk di kota saya, tetapi masih lebih. Berarti Itu kan sangat besar peluangnya ya. besar sekali. Apakah mungkin selama ini itu seperti kita katakan tadi, seniman itu kita banyak ya, Iya, orang-orang yang talenta sebagai seniman ataupun punya jiwa seni itu sangat banyak. Iya, luar biasa. Tapi kemungkinan itu adalah mereka tidak punya legalitas tadi ya. Iya, benar. Di selembar kertas itu. Iya, latar belakangnya memang seniman, Iya. tetapi ketika beliau mau masuk menjadi guru seni nih, mereka nggak punya berkas yang harus Oke. yang sesuai gitu. Iya. Oh, tamatannya harus seni gitu kan? Oke. Nggak ada, mereka nggak punya. Jadi ini salah satu alasan saya juga berarti ikut ke ISBI. Masuk ke ISBI, legalitas didapat, Iya. tapi ternyata dapat bonus ya berarti ya. Bonusnya Bonusnya banyak, plus gitu. banyak pokoknya bonusnya. Ini kan dikasih Iya. karya, diajarkan bermain musik, Mm-mm. terus dibawa kemana-mana. Selama Iya. ini udah kemana aja kalau di ISBI? Kalau selama saya di ISBI, Iya. selama saya Sebagai di ISBI, mahasiswa ISBI. sebagai mahasiswa ISBI, apa ya, pelajaran kemana-mana nih, Ah, maksudnya kemana-mana. keluar gitu. Iya, keluar. Oh iya, ISBI pernah melibatkan saya menjadi seorang pendamping untuk Pekan Seni Mahasiswa Nasional yang baru saja Iya. di Malang, Malang. Jawa Timur. Oke. Saya berpikir saya siapa? Saya Ah. mahasiswa semester 1 udah Oke. dijadiin pendamping. Oke. Iya, jadi terus juga sosialisasi kemana-mana gitu, saya juga diikut sertakan. Terus juga saya pernah menjadi tim penilai Pekan Seni Mahasiswa Daerah tingkat provinsi, Oke. dan saya dari sini juga. Dari gitu. sini, Iya, berangkatnya dari dari sini sini. gitu ya. Iya. Dari ISBI gitu. Mm-mm. Jadi banyak plus-plusnya berarti Ya, di sini. benar. Jadi kan Begitu. saya rasa terjawab kenapa harus sekolah, seniman itu harus sekolah, harus ada pendidikan formalnya, Iya, benar. seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti seperti Wira rasakan ya. Ya. Salah satu menjadi apa ya, korban kecil. Itu bisa dikatakan pengalaman ya. Ya, benar. Pengalaman. Jadi berarti merasa berbeda lah kuliah dulu di biologi dengan sekarang kuliah di Beda. ISBI itu beda ya. Beda. Kerasa bedanya di mana itu? Karena saya orangnya suka berpikir, tapi nggak suka pikirnya itu terlalu jauh sampai ke alam sekali gitu, nggak. Jadi kalau biologi itu karena cuman hobi, oh ya udahlah, ngikutin orang tua satu, terus juga hobinya karena saya suka dengan binatang-binatang, jadi saya pikir begitu kan, hewan-hewan gitu. Nah, saya pikir biologi itu juga membahas hewan secara luas, ternyata tidak. Gabung gitu, ada manusia, ada tumbuhan gitu ya. Nah, dan akhirnya kembali ke ISBI ke apa, latar belakang saya seni. Dan ISBI ini juga menarik loh menurut saya. Gimana menariknya itu? Karena tamatan dari ISBI ya, jebolan dari ISBI ini kan memiliki gelar SSN. SSN. Nah, kayak saya misalnya nanti tamat SSN, terus latar belakangnya musik. Sekarang di sekolah-sekolah itu, di SMA khususnya ya. Nah, pengajar itu untuk tenaga pengajar yang mengajar seni, dia spesialnya misalnya 8 jam seni musik, 8 jam seni tari. Jadi 8 jam seni teater atau seni rupa gitu. Jadi dia pisah. Tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu berarti. Tidak seperti dulu. Berarti makanya sangat cocok ya ketika per prodi itu memiliki bagiannya masing-masing, ya? Bukan digabung. Iya. Gitu. Jadi bagus. Iyalah. Oke. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Kan banyak kampus-kampus seni lain. Kenapa sih memilih ISBI Aceh? Saya. Iya. Oke. Di kampus untuk di Aceh, di Aceh sendiri itu ada kampus juga yang lain yang ada jurusan seninya Sendra Tasik ya, gabung. Di samping saya mungkin di situ ada mata kuliah yang tidak saya inginkan. Contoh misalnya yang nggak saya hobi gitu ya, bukan nggak saya inginkan. Namanya seniman itu harus suka dengan yang namanya seni gitu ya. Tapi saya nggak kurang hobi gitu, dan rasa ingin mendalami itu kurang gitu. Itu salah satunya saya mungkin nggak mengambil ke situ. Terus yang kedua,
hanya ISBI yang bisa memberikan kesempatan untuk usia di atas gitu. Benar. Itu mandiri khusus. Gitu. Mandiri khusus. Oh, Jadi benar. usia sudah senior ya, Ya, senior masuk ke arah veteran. Masih veteran maksudnya. Jadi ISBI masih mau membersamai, memberi kesempatan untuk sekaligus mengupgrade ilmunya gitu. Seniman upgrade ilmu, ada legalitas dan menambah jam terbangnya di situ. Oke. Baik, saya kira sangat-sangat menarik. Nah, apa harapan untuk ISBI ke depan? Kan ini baru semester 2 di sini. Jadi sudah mengenal ISBI sebenarnya dari 2019 dan sekarang menjadi bagian dari ISBI walaupun baru semester 2. Apa harapan untuk ISBI ke depan? Harapan saya apa ya? Kalau sekarang yang saya jalani ini udah baik, sangat baik. Kalau bisa untuk kedepannya ketika saya semester tinggi atau walaupun saya nanti udah selesai dari sini, ISBI itu menjadi lebih baik, sangat baik dan paripurna kalau bisa gitu. Ini kan kita akan ada penerimaan di UTBK dan di jalur mandiri ya, dua ini. Ada nggak pesan-pesan khusus untuk calon-calon adik-adik kita ataupun calon-calon mahasiswa ke depan? Kenapa harus memilih ISBI dan kenapa jangan ragu untuk memilih ISBI? Kamera di sana. Iya. Untuk adik-adik calon mahasiswa baru yang ambil ISBI atau yang belum berkesempatan, nanti mudah-mudahan aja ya ada kesempatan dan ada pemikiran untuk masuklah ke ISBI gitu. Semangat, tetap semangat, dan kalau udah sampai sini banyak yang terseleksi alam nih. Semoga kalian nggak kena seleksi alam. Pikirkan saja apa keinginan hati, begitu ya. Yang ingin menjadi seniman atau menjadi memang hobinya di situ. Dalami saja, pikirkan itu, ikuti hati, jangan ikuti lingkungan. Gitu. Kalau ikuti harus lingkungan bakal kena seleksi. Bakal amblas gitu ya. Jadi harus punya passion sendiri. Benar. Gitu. Gitu. Jadi dengan passion kita bisa hidup dan menghidupi ya. Benar. Mungkin sedikit pertanyaan satu lagi, saya lupa tadi. Kan sekarang menjadi penyanyi. Dari panggung ke panggung. Itu lumayan nggak sih? Penghasilan. Penghasilan dari panggung ke panggung saya udah nabung dan saya bisa membiayai diri saya sendiri untuk kuliah di ISBI tanpa harus ditanggung orang tua. Berarti kan sangat menjanjikan ya. Menjanjikan. Lagi-lagi ya. Sangat ya. Walaupun kata orang praktisi seni atau seniman itu dia rezekinya harimau. Sekali dapat banyak gitu. Sekali nggak ada. Tapi kembali kepada kita. Bisa kita berkarya, kita bisa tetap dapat. Jadi jangan berhenti berkarya. Jadi bagaimana kita mengatur ya. Benar. Berkarya, kita ada peningkatan, ada legalitas, maka lengkaplah sudah kita ya. Kita bisa kemana-mana ya. Jadi satu sisi bisa menjadi guru biologi, di sisi lain kita bisa menjadi guru seni gitu ya. double job. Jadi dan itu kan sebenarnya yang diharapkan di kondisi dunia sekarang ini ya. Kita tidak hanya satu keahlian tapi dituntut untuk berbagai macam keahlian, tapi kita harus menguasai dengan baik. Nah, kepada waris seni budaya sekalian, apabila ingin mengikuti langkah dari Wira ini kita akan ada 2 gelombang lagi, yaitu ada seleksi UTBK dan ada seleksi mandiri. Seleksi UTBK itu terakhir dibuka sampai tanggal 14 April ini. Sedangkan untuk jalur mandiri, insya Allah itu akan di bulan Mei atau di bulan Juni. Jadi apabila di beberapa tahapan yang sudah lewat itu belum berkesempatan, maka masih ada 2 kesempatan lagi. Mohon dimanfaatkan dengan baik. Mana tahu ini dari motivasi Wira ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi pegangan untuk teman-teman dalam memilih ISBI. Mungkin sebagai penutup, Wira, saya mau request lah lagu Aceh bisa nggak kira-kira? Bisa. Lagu Aceh lah. Tapi nanti bahasanya agak sedikit. Iya nggak masalah. Soalnya saya orang Jawa. Oke. Oh ya dari namanya ya. Bapak Prali. Oke. Silakan. Lagu apa ya? Sana. Wahai bungong cedahanaban tamsenya darah yang canden rupa di tekabana
dijak peayang urongan malam bungong di doda sayang sayang lepada sayang odro bawate bungong pi mala kahabe duro batang kelekang kebitan sayang nasib selanggang. Luar biasa ya. Oke. Sebenarnya kalau bukan puasa mau saya suruh nyanyi terus-terusan. Tapi takutnya nanti selesai podcast ini malah buka puasa kan. Insyaallah enggak Insyaallah aman ya, masih aman. aman. Makanya baru ini hanya 3 lagu ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersedia hadir ke studio berbahagia ini Wira. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan semoga bisa menjadi informasi-informasi baik kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, waris seni budaya selesai sudah obrolan santai kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah pundi-pundi informasi Anda tentang ISBI Aceh. Terima kasih, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum warahmatullah jaradu jaradu ablah aduh